Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, NIM 06031282126041, kelas Intralaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Selamat menonton video simulasi mengajar saya ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada sekolah sama berdoa. Baik, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, berdoa berdasarkan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Ingin, Bu. Alhamdulillah, bagus ya, hari ini hadir semua. Kayaknya pada semangat untuk belajar hari ini. Ya, Bu. Seperti kualitas yang ikut temukan bahwa mereka yang berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi mereka yang tetap giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi harapkan kalian tetap rajin belajar dan semangat agar bisa meraih masa depan kalian. Sebelum itu ada yang masih ingat gak materi pembelajaran baru mengenai pengertian akuntansi? Saya Robina. Materi minggu lalu itu mengenai pengertian akuntansi, Bu. Iya. Masih ingat gak pengertian akuntansi apa? Akuntansi adalah seni mencatat transaksi keuangan yang melakukan aktivitas seperti proses mencatat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan laporan keuangan. Iya, benar sekali. Jadi akuntansi itu adalah seni mencatat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tujuan pencatatan akuntansi. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan tujuan pencatatan akuntansi sebagai dasar untuk mempelajari proses pencatatan akuntansi di dalam perusahaan. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan utama informasi keuangan. Dan yang ketiga, mampu memahami penggunaan tujuan akuntansi. Di sini ada yang tahu nggak tujuan utama akuntansi itu apa? Jangan Untuk memperoleh laporan keuangan. Ya, benar sekali. Tujuan dari pencatatan akuntansi itu untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan tujuan utama pencatatan akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang dibutuhkan. Entitas itu adalah istilah untuk badan usaha atau perusahaan atau organisasi yang memiliki kekayaan sendiri. Nah, selanjutnya ada juga tujuan utama pencatatan informasi akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto. Aktiva neto ini adalah aktiva setelah dikurangi kewajiban. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga para pemakai laporan keuangan ini bisa mengetahui kemampuan perusahaannya untuk menghasilkan laba. Dan yang keempat, memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aktiva seperti aktiva pembiayaan dan investasinya. Selanjutnya tujuan akuntansi berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak di dalam organisasi itu sendiri. Contohnya itu pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan adalah pemakai informasi keuangan internal. Nah, informasi akuntansi yang digunakan oleh pimpinan perusahaan digunakan untuk sebagai bahan evaluasi dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pihak eksternal yaitu pihak di luar organisasi. Pihak eksternal ini dibagi menjadi dua lagi. Ada pihak eksternal yang berkepentingan langsung dengan perusahaan, contohnya itu investor dan kreditor. Yang kedua, pihak eksternal yang tidak berkepentingan langsung dengan perusahaan,
Contohnya seperti debitor, karyawan, dan lembaga pemerintahan. Baiklah, materi kita pada ini sudah selesai. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Silakan, Siska. Bertanya tuh, jika di dalam perusahaan tidak memiliki pencatatan akuntansi, apa yang akan terjadi? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi jika di dalam perusahaan tidak memiliki pencatatan akuntansi, artinya perusahaan ini tidak memiliki laporan keuangan, sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki rincian aset dan kewajiban jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang akan terjadi juga yaitu kerugian, karena perusahaan tersebut tidak mengetahui biaya-biaya masuk dan keluar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Itu bisa dipahami? Apakah masih ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Sebelum menutup pertemuan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi pertemuan ini? Saya mau Silakan, Dina. baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu laporan keuangan merupakan tujuan utama pencatatan akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, salah satu tujuan utama informasi akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kewajiban dan kewajiban serta entitas perusahaan. Kemudian, tujuan akuntansi ini berguna bagi dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak yang eksternal sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu pihak yang berkepentingan langsung dengan perusahaan dan pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan perusahaan. Ini bisa lihat, Bu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih, Dina. Jadi tujuan pencatatan akuntansi itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Baiklah, aku rasa pertemuan kita akhir sampai sini. Untuk minggu depan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Itu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.